publik itu selalu mengontrol. Ketika mereka bicara soal kerusakan lingkungan dan sebagainya, air berubah warna sebagainya, pola pengelolaan lingkungannya, bunga sebagainya. Hari ini saya datang, saya membuktikan. Tambang kerap dipandang dengan kacamata kritis. Sorotan publik pun seringkali tajam tentang bagaimana dampaknya pada lingkungan, sejauh mana manfaatnya bagi masyarakat. Namun, bagaimana bila tambang membuka ruang untuk kritik dan dialog terbuka? Di Pulau Obi, Harita Nikel kembali menerima kunjungan Konsorsium Advokasi Tambang atau KATAM. Sebuah forum independen yang hadir untuk mengamati, mengkritisi, dan memberi masukan langsung di lapangan. Iya, yang pasti ada perubahan ya, ada perubahan besar sebelum dan sesudah saya datang ke sini ya. Yang pertama dari kita lihat perubahannya dari infrastruktur terutama ya, itu yang paling menonjol. Pelabuhan, infrastruktur pembangunan, terus bukaan lahan. Saya lihat banyak sekali ada perubahan. Sekarang itu sudah terjawab bahwa sekarang itu tidak lagi ada kesenjangan infrastruktur, tidak lagi kesenjangan ekonomi, karena semua akses itu telah dibangun berkat kerjasama antara Harita dengan pemerintah. Saya rasa ini sangat baik. Salah satu lokasi yang turut ditinjau adalah permukiman baru Desa Kawasi, yang merupakan bagian dari program relokasi pemerintah dengan dukungan dari Harita Nikel. Jauh beda antara yang lama dengan apa yang telah dibangun ini, saya rasa jauh berbeda. Saya rasa yang baru ini lebih layak lah, dan itu sangat layak kalau masyarakat harus, sangat tepat ketika masyarakat harus pindah ke sana. Tak hanya infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal juga menjadi sorotan. Di balik geliat UMKM dan lahan pertanian warga, KATAM melihat sinyal awal kemandirian. Saya sendiri telah melihat langsung bagaimana kreativitas antar perusahaan, dalam hari ini Harita dengan masyarakat. Ini saya lihat satu kolaborasi yang baik ya, tentu karena pasar sudah tersedia, fasilitas sudah tersedia, tinggal masyarakatnya saja mau nggak ikut berpartisipasi atau ikut ambil bagian, begitu, ambil bagian dalam aktivitas putaran ekonomi ini sebagai satu mata rantai dari aktivitas kegiatan pertambangan. Isu lingkungan tak luput dari perhatian. Salah satu titik yang diamati adalah area Nurseri, pusat pembibitan yang jadi bagian dari upaya reklamasi pasca tambang. Saya melihat fasilitas yang tersedia dengan segala kesiapan profesionalisme yang dibangun oleh para pekerja yang di sini. Saya agak optimis. Profesionalisme dalam menyiapkan bibit-bibit untuk kegiatan pasca tambang, terus pengidentifikasian terkait dengan tanaman-tanaman yang nanti akan ditanam dan sebagainya. Saya rasa ini sudah cukup meyakinkan kami tentunya bahwa di ujung aktivitas tambang nanti ketika kita berhadapan dengan kegiatan reklamasi, saya yakin hasilnya akan maksimal. Langkah teknis lainnya adalah CEMS, Continuous Emission Monitoring System, yang memungkinkan pemantauan emisi udara secara real time. Pertama kali saya datang ke sini, tentu saya banyak sekali pengetahuan yang saya dapat ya. Dan ini adalah kali kedua saya masuk ke sini, dan saya lihat memang banyak sekali perubahan. Banyak sekali perubahan, dan tentu ada peningkatan terkait dengan pola pengelolaan lingkungan. Salah satu sorotan penting lainnya adalah pengelolaan air. Harita Nikel membangun settling pond seluas 43 hektar sebagai bentuk mitigasi limpasan dan pengendapan material. Nah, setelah saya melihat secara langsung bagaimana manajemen pola pengaliran air tambang di Harita, saya melihat sudah cukup baik. Banyak sekali sedimen pond yang dibuat cukup bagus lah, dan bahkan hampir selama ini kita sudah tidak lagi melihat atau mendengar isu-isu terkait dengan air yang berubah warna atau ada kekeruhan di sungai dan sebagainya. Bagi Harita Nikel, dialog ini bukan sekedar agenda kunjungan. Ini adalah cermin,
untuk terus menilai diri, memperbaiki arah, dan menjaga keseimbangan antara industri, manusia, dan alam. Publik itu selalu mengontrol setiap aktivitas, bukan hanya di industri tambang saja, aktivitas pemerintah. Hal paling terpenting adalah bagaimana kita saling berbagi informasi. Pengalaman saya bahwa Harita selama ini sangat membuka diri untuk siapapun yang ingin bertanya atau memverifikasi informasi. Transparansi bukan hanya membuka data, tapi membuka hati untuk kritik yang membangun. Karena masa depan industri bukan hanya tentang produksi dan profit, tapi tentang relasi yang adil antara tambang, masyarakat, dan lingkungan. Ketika mereka bicara soal kerusakan lingkungan dan sebagainya, air berubah warna sebagainya, pola pengolahan lingkungannya, bunga sebagainya. Hari ini saya datang, saya membuktikan bahwa kaidah tata cara pertama yang dilakukan hari itu sudah sesuai dengan norma yang berlaku. Ada etikat baik bahwa Harita juga punya keseriusan untuk bagaimana menjaga kelestarian alam dan ekologi. Saya rasa itu. Dari Pulau Obi kami melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih berkelanjutan.